Manga One Piece chapter 1079 akan berjudul Yonko Bajak Laut Akagami. Chapter dibuka dengan memperlihatkan cerita flashback dari York beberapa jam sebelum insiden terjadi di Egghead Island. Kedatangan agen CP0 ke Egghead Island membuat York sadar bahwa pemerintah dunia telah mengkhianatinya. Bahkan mereka juga ingin menghabisinya bersama dengan semua Vegapunk yang ada. Namun York sudah bersiap akan hal itu. York memerintahkan para Seraphim untuk menghabisi semua orang yang ada di Egghead Island kecuali dirinya, Stella, dan agen Cyberpol yang dikurung di ruang bawah tanah. Setelah itu, York memerintahkan Snake untuk mengubahnya menjadi batu terlebih dahulu untuk membuat alibi, lalu mengembalikannya ke kondisi normal setelah alibi terbentuk. Selain itu, York juga memberi beberapa perintah yang lain kepada Snake, tapi masih belum dijelaskan di chapter ini. Setelah cerita flashback berakhir, kita bisa melihat Snake terbang menuju ke suatu tempat. Sementara para buruh migran yang ada di Egghead Island sudah mulai melakukan evakuasi. Adegan kemudian berpindah ke Elbaf untuk melihat pertarungan antara kelompok Akagami no Shanks yang ditantang oleh Eustace Kid dan anggota bajak lautnya. Namun sebelum itu, kita bisa melihat sebuah kapal berbendera bajak laut Kurohige berlayar di perairan dekat Egghead Island. Nah, di Elbaf, terlihat Eustace Kid sedang memplekoto para kapten bajak laut yang bekerja di bawah bendera bajak laut Akagami. Para kapten bajak laut tersebut ternyata jauh lebih lemah dibandingkan dengan para kapten bajak laut yang bekerja di bawah bendera Yonko yang lain. Mereka semua bisa bertahan di dunia baru hanya karena dilindungi oleh keangkeran bendera bajak laut Akagami. Di saat Eustace Kid dan timnya sedang berpesta itulah, para eksekutif bajak laut Akagami terlihat berjalan santai menuju ke pantai sambil berbincang-bincang ringan. Lucky Rocks meminta Akagami untuk tidak usah turun tangan langsung, karena menurutnya cukup para eksekutif saja yang turun tangan itu sudah lebih dari cukup. Namun Shanks tetap ingin turun tangan sendiri. Dia beralasan kalau Eustace Kid memiliki nilai bounty sebesar 3 miliar belly, sehingga mereka tidak boleh meremehkannya. Shanks kemudian bertanya kepada Hongo apakah ada informasi baru lagi terkait pergerakan kelompok bajak laut Kurohige. Hongo kemudian menjawab kalau dia hanya mendapatkan informasi kalau kelompok bajak laut Kurohige sudah pergi meninggalkan Beehive Island. Selebihnya belum ada informasi lagi. Shanks menanyakan hal itu karena sebelumnya dia sempat yakin kalau Kurohige pasti akan muncul di Wano Kuni. Namun pada akhirnya yang Shanks khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Shanks selalu menyuruh Yasop untuk melihat kondisi Eustace Kid dan anggotanya. Apakah luka-luka yang mereka dapatkan dari pertempuran di Wano Kuni sudah pulih sepenuhnya atau belum? Sepertinya Shanks tidak ingin bertarung dengan kelompok Eustace Kid jika kondisi mereka masih belum pulih sepenuhnya. Tapi karena Yasop bilang kondisi Eustace Kid dan kawan-kawan sudah terlihat pulih seutuhnya, Shanks akhirnya turun tangan langsung menghadapi mereka. Ketika Shanks sampai di pantai, terlihat Eustace Kid tengah bersiap menggunakan kemampuan Awakening-nya untuk menciptakan sebuah meriam tangan raksasa. Eustace Kid kemudian menembakkan teknik Damned Fang untuk menghancurkan armada Akagami Grand Fleet yang sedang parkir di pelabuhan dan menghabisi semua kaptennya. Tapi apa yang terjadi barusan ternyata hanyalah gambaran penglihatan masa depan yang dilihat oleh Akagami no Shanks menggunakan kemampuan Kenbun Shoku Haki-nya. Melihat ekspresi Shanks yang agak mencurigakan, Ben Beckman sepertinya tahu kalau Shanks sudah melihat gambaran kejadian buruk yang akan terjadi di masa depan. Shanks tidak mengiyakan ataupun mengelak atas pernyataannya Ben Beckman tersebut. Namun dia terlihat sangat marah menyadari betapa besarnya kerusakan yang akan ditimbulkan jika sampai membiarkan Eustace Kid melepaskan tembakannya itu. Untuk mencegah agar hal semacam itu tidak terjadi, Akagami no Shanks langsung melompat menuju ke atas kapal bajak laut Kid dan langsung menyerang Eustace Kid dan Killer dengan satu tebasan fenomenal. Tebasan dari Shanks ini fenomenal karena teknik yang dia gunakan sama dengan teknik yang Goldie Roger gunakan saat melawan Kozuki Oden di masa lalu, yaitu teknik Kamusari. Akibat terkena Kamusarinya Shanks, Eustace Kid langsung terlihat pingsan tidak sadarkan diri. Sementara Killer yang ingin mencoba membantu Kid terlihat muntah darah dan tidak bisa bergerak lagi. Eustace Kid dan Killer resmi dikalahkan hanya dengan satu kali serangan oleh Akagami no Shanks. Para member bajak laut Kid yang memohon kepada Shanks agar diampuni memberikan semua salinan Red Poneglyph yang mereka miliki kepadanya. Namun Shanks tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia justru langsung pergi meninggalkan kapal Kid sambil membawa salinan Red Poneglyph tersebut. Sementara itu di pantai, Dory dan Brogy terlihat sudah pasang kuda-kuda untuk melancarkan sebuah serangan kombinasi. Dory dan Brogy bilang, jika berani menodongkan senjata ke kampung halaman seseorang, bersiaplah untuk mengalami nasib yang sama. Setelah mengatakan hal itu, Dory dan Brogy langsung melayangkan teknik Hakoku ke arah Victoria Pang, kapalnya kelompok bajak laut Kid.
Jika ikan koi raksasa pemakan pulau saat di Little Garden saja bisa langsung bolong begitu terkena teknik Hakoku, maka kalian bisa bayangkan sendiri seperti apa kondisi Victoria Pang berikut para penumpangnya akibat terkena teknik kombonya Dory dan Grogi ini. Makanya di akhir chapter sang narator bilang, Eustace Kid, sang pemilik bounty 3 miliar belly dan krunya telah dimusnahkan sepenuhnya. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa minggu depan manga One Piece akan libur lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.